semakin panik, semakin cemas. Kenapa? Karena merasa ikhtiarnya udah maksimal banget, semua cara sudah dicoba gitu ya. Tapi kok hasilnya masih... Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini ya, kelanjutan dari seri mentoring ya, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman yang baru tahu SMID Solution gitu ya, bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang wajib untuk ikut mentoringnya SMID Solution gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan jawab terkait dengan pertanyaan teman-teman tersebut ya, biar nggak bingung lagi dan biar lebih clear lah ya, biar lebih paham lagi ya, apakah teman-teman ini termasuk yang harus ikut mentoring, yang wajib ikut mentoring ataupun tidak gitu ya. Nah, tapi gini teman-teman, sebelum saya jelaskan dengan lebih detail lagi, yang pasti satu hal ya teman-teman, bahwa ini adalah hasil kesimpulan dari yang kita temukan selama hampir 1 tahun lebih ini memandu teman-teman di mentoring SMID Solution. Jadi apa yang kita kemukakan ini adalah kesimpulan dari hasil teman-teman yang ikut mentoring gitu ya. Nah, ternyata teman-teman yang ikut mentoring SMID itu gitu ya, ternyata adalah mereka yang biasanya sakitnya sudah lama teman-teman ya. Jadi sakitnya sudah lama, terus kemudian kalau di rata-rata sih mungkin lebih dari 3 bulan ya sakit yang mereka alami, entah itu mah akut, mah kronis, entah itu GERD saja atau bahkan sampai anxiety disorder atau level yang paling tinggi yaitu psikosomatis gitu ya. Terus kemudian rata-rata dari teman-teman yang ikut mentoring itu gitu ya, itu adalah yang sudah sering periksa bolak-balik ke klinik, ke rumah sakit gitu ya, ataupun biasanya ke puskesmas gitu ya. Jadi udah bolak-balik periksa dan belum dapat hasil seperti yang diharapkan. Nah, kemudian setelah itu gitu ya, biasanya rata-rata teman-teman ini akhirnya beralih ke konsumsi herbal-herbalan ya, mulai dari ada madu, terus kemudian ada menggunakan pohon apa gitu ya, jenis pohon apa untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi akhirnya juga belum dapat hasil seperti yang diharapkan. Artinya sakitnya masih sama, sakitnya masih kambuh terus setiap harinya ya. Setelah dari pengobatan medis dilakukan, pengobatan herbal dicoba juga gitu ya, banyak yang akhirnya mungkin beralih gitu ya ke pengobatan yang sifatnya agak-agak gimana gitu ya, termasuk mungkin ke dukun, ke orang pintar juga gitu ya, dan belum dapat hasil yang diharapkan juga. Nah, ketika semua pengobatan tadi sudah dilakukan dan belum dapat hasil seperti yang diharapkan, biasanya teman-teman yang sakit itu, termasuk teman-teman yang mungkin nyimak video ini gitu ya, semakin panik, semakin cemas. Kenapa? Karena merasa ikhtiarnya udah maksimal banget, semua cara sudah dicoba gitu ya, tapi kok hasilnya masih sama saja. Nah, dari kebingungannya itu muncullah yang dinamakan anxiety disorder, cemasnya berlebih, nggak tahu kenapa tiba-tiba cemas aja gitu ya. Nah, akhirnya banyak dari teman-teman ini memutuskan untuk periksa lagi ke dokter gitu ya, periksa lagi ke rumah sakit lah, atau ke klinik gitu ya. Biasanya disarankan ke 2 hal teman-teman, yaitu ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian juga disarankan ke psikiater ya kalau cemasnya udah berlebihan. Nah, kayaknya teman-teman yang nyimak video ini udah sampai ke situ juga ya. Nah, kemudian setelah mengikuti saran tersebut, ya qadarullah ya, mungkin belum rezeki kesembuhannya, kok belum dapat hasil seperti yang diharapkan, belum sembuh juga gitu ya. Nah, gimana kalau kayak gitu akhirnya? Biasanya sih jadi tambah cemas, jadi tambah pusing gitu ya. Akhirnya ya udah pasrah aja, nyimak-nyimak di grup Facebook lah, nyimak-nyimak di YouTube lah. Ya siapa tahu bisa ada jalan keluar dari situ. Setelah semua cara, semua pengobatan dilakukan, baik yang medis, baik yang herbal maupun yang non medis. Termasuk biasanya ya teman-teman, kalau sakitnya sudah cukup lama itu mungkin pernah melakukan terapi tertentu gitu ya, ke mana gitu, ke daerah mana gitu kan, selama berulang kali, tapi juga belum dapat hasil yang signifikan. Nah, barulah kalau semuanya itu sudah dilakukan, mentok nggak dapat hasil seperti yang diharapkan, biasanya teman-teman memutuskan untuk ikut mentoring gitu ya. Jadi mentoring itu seolah-olah kayak jalan keluar terakhir gitu teman-teman. Jadi kayak the last solution gitulah ya. Tapi alhamdulillah
banyak dari member SMID Solution yang ikut mentoring dan sekarang sudah merdeka, sudah bisa hidup normal lagi gitu ya, bisa lebih produktif lagi, makan makanan yang dipantang pun aman, nggak cemas-cemas lagi, nggak takut di keramaian lagi, nggak takut bepergian lagi, nggak khawatir lagi gitu ya, dan nggak cemas-cemas berlebihan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak di layar ya, siapa sebenarnya yang wajib ikut mentoring ya teman-teman ya. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, mungkin pengobatan medis sudah berkali-kali ya, tapi hasilnya juga masih sama saja ya. Kemudian coba yang pengobatan herbal gitu ya, udah rutin konsumsi juga, tapi hasilnya juga masih sama saja. Kemudian akhirnya beralih ke pengobatan yang non medis ya, entah ke dukun lah, entah ke orang pinter lah, atau kemanapun itu gitu ya, hasilnya masih sama saja gitu ya. Kemudian beralih ke biasanya ke spesialis penyakit dalam, atau bahkan biasanya disarankan ke psikiater kalau sakitnya udah parah dan kecemasannya udah berlebihan. Ternyata belum dapat hasil seperti yang diharapkan juga. Nah kemudian coba juga terapi-terapi tertentu gitu ya, ya mulai dari mungkin bekam lah, akupuntur lah, atau apapun itu banyak juga gitu ya. Nah ternyata belum dapat hasil yang diharapkan juga. Barulah kalau semua cara ini sudah dilakukan dan mentok bener-bener gak ada solusi, akhirnya ikut mentoring SMID. Nah gitu. Nah teman-teman, apakah sudah mencoba semuanya ini ya? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi daripada nanti membuang-buang, ya mohon maaf sih, banyak duit untuk melakukan berbagai jenis pengobatan ini dan nanti belum dapat hasil yang signifikan dan justru malah menambah level frustasi teman-teman, ya kalau saya sarankan langsung ikut mentoring aja. Kita akan coba bantu dengan semaksimal mungkin agar teman-teman bisa merdeka mengikuti jejak member-member SMID Solution yang sudah merdeka sebelumnya gitu ya. Nah, sederhananya ya teman-teman, kenapa kok akhirnya mentoring SMID ini jadi sebuah solusi bagi sakit yang dialami oleh teman-teman? Simpelnya tuh kayak gini teman-teman. Ini yang perlu saya garis bawahi, yang perlu teman-teman garis bawahi juga ya di sini ya. Nah, kenapa akhirnya mentoring SMID ini jadi sebuah solusi yang dibutuhkan oleh teman-teman? Karena gini teman-teman, kalau pengobatan yang medis, kemudian pengobatan yang herbal ini yang sudah teman-teman lakukan selama ini, termasuk pengobatan yang non medis lah teman-teman, ke dukun, ke orang pintar, kemudian ya semua pengobatan yang teman-teman lakukan, itu kan cara kerjanya seperti ini teman-teman. Teman-teman sakit gitu ya, sakitnya apa, teman-teman menyampaikan ke tenaga kesehatan yang membantu teman-teman tersebut. Kemudian biasanya teman-teman akan dikasih yang namanya obat gitu ya, atau diobatin lah. Kalau teman-teman terapi kan nanti diobatin. Nah kan gitu, artinya polanya teman-teman sakit dikasih obat atau diobatin. Nah ternyata hasilnya ya itu kok belum sembuh. Nah, semua metode pengobatan yang sudah teman-teman lakukan selama ini polanya seperti ini. Ketika teman-teman sakit dikasih obat atau diobatin, udah sederhananya kayak gitu, dan ternyata teman-teman belum sembuh. Nah, apa yang membedakan dengan yang ada atau yang dilakukan oleh SMID? Kalau teman-teman di sini sakit gitu ya, di SMID kita juga kasih teman-teman obatnya ya, obat herbal lebih tepatnya, kalau kita biasa bilang sih resep sehat gitu. Itu kita kasih juga teman-teman. Termasuk juga teman-teman harus melakukan saran terapi yang kita sampaikan. Jadi ada terapi juga yang kita sampaikan di sana ya. Jadi obatnya sudah ada, yang diobatin juga bisa teman-teman lakukan, yaitu melakukan terapi. Tapi satu hal yang penting yang beda dari yang lainnya ya, di SMID ini kita selalu menekankan ke satu hal teman-teman. Kalau Anda sakitnya sudah berulang lebih dari 3 bulan dan sensasi yang dirasakan kok sama ya, sakitnya kepala keliengan lah, dadanya panas, sesek, perutnya begah, mual, nyeri, ulu hatinya, jantungnya berdebar dengan kencang, itu kok berulang terus setiap hari, pasti ada pemicunya atau ada sebabnya teman-teman. Nah,
di SMID ini kita juga bantu teman-teman untuk menemukan pemicunya atau sebabnya ini. Di mentoring itu kita bantu teman-teman untuk menemukan ini. Sebabnya dari 3P biasanya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, mana dari 3P ini yang benar-benar paling dominan ya mempengaruhi kesehatan atau membuat teman-teman selama ini kok sakit terus, kok sensasinya kambuh terus, mana yang paling dominan? Nah, kita bereskan sekalian. Nah, kalau yang mohon maaf nih, dari pengobatan medis, kemudian herbal yang teman-teman selama dikonsumsi, non medis, mungkin ke spesialis juga ataupun ke terapi tertentu gitu ya. Apakah iya teman-teman dibantu untuk menemukan sebab sakitnya selama ini? Ya, dari pola makannya harus bagaimana, dari pola hidupnya harus bagaimana, dengan sangat detail banget gitu ya. Dengan sangat kompleks banget, termasuk bagaimana mengelola pola pikir, termasuk bagaimana caranya ya teman-teman tidak boleh cemas ya, karena itu salah satu faktor penentu kesembuhan gitu ya. Padahal kondisinya sakit parah, sensasinya terus kambuh setiap hari. Mungkin ada banyak masalah juga, banyak hal yang difikirkan juga gitu ya, baperan juga. Gimana caranya? Apakah yang teman-teman lakukan selama ini sudah membantu teman-teman untuk membereskan itu juga? Saya rasa sih belum ya. Nah, di mentoring SMID kita bantu teman-teman sampai ke ranah itu teman-teman, sampai sedetail itu. Karena kita yakin banget, dan itu kita sudah praktekkan, kita buktikan juga ke teman-teman yang ikut mentoring SMID Solution, bahwa sebab sakit ini adalah salah satu faktor yang sangat fundamental. Kalau nggak diberesin, maka sakitnya tentu bisa terulang lagi, karena masih ada pemicunya, masih ada sebabnya. Nah, di sini kita akan bantu teman-teman dengan semaksimal mungkin, terutama untuk menemukan sebab sakitnya terlebih dahulu, sehingga nanti solusi yang teman-teman lakukan itu akan bekerja dengan optimal, termasuk resep sehat maupun herbalnya, termasuk juga terapi yang teman-teman lakukan akan membantu proses kesembuhan dengan jauh lebih optimal lagi, ya, termasuk membereskan sebab sakit yang dirasakan oleh teman-teman selama ini. Kalau udah nggak ada sebab sakitnya, kalau udah nggak ada pemicunya, emang akan sakit lagi gitu kan? Iya, kayaknya enggak sih. Paling tidak bisa diminimalisir ya, karena apa, pemicunya udah nggak ada teman-teman gitu ya. Kalau nggak akan ada ledakan, kalau nggak ada bahan peledakan gitu ya sederhana ya, nggak akan ada suara bom kalau nggak ada bomnya, kan sama yang dirasakan oleh teman-teman. Nggak akan ada sensasi kalau nggak ada pemicu sensasinya. Nah, di mentoring SMID Solution kita bantu teman-teman untuk menemukan pemicu atau sebab sensasi sakit teman-teman yang selama ini selalu kambuh. Maka apakah teman-teman sekarang wajib ikut mentoring atau tidak? Teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkannya. Tapi kalaupun teman-teman ingin segera ikut mentoring, silakan langsung download aplikasi SMID Solution dan masuk ke program mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager dan anxiety maupun psikosomatis yang sudah tertera di aplikasi tersebut. Semangat buat merdeka ya teman-teman, karena yang sakitnya lebih parah dari Anda aja bisa merdeka kok. Yang udah 2 tahun, 4 tahun, bahkan yang 10 tahun pun ada bisa merdeka kok. Masa Anda yang sakitnya belum selama mereka nggak bisa merdeka? Harusnya bisa juga. Asal bener-bener sungguh-sungguh, bener-bener sabar, bener-bener telaten, konsisten dalam melakukan step-step yang kita sampaikan di mentoring. Insya Allah teman-teman. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.